Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya, jangan dikasih kendor semangatnya. Nah, untuk yang kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diferensial. Dalam artian bahwa biaya relevan dalam pengambilan keputusan taktis. Selain dari pengambilan keputusan taktis, ada juga seorang manajer atau manajemen itu mengambil suatu keputusan, yaitu keputusan investasi dalam hal modal. Nah, jadi selain dari keputusan taktis, juga keputusan investasi. Nah, kemarin udah saya bahas di kelas reguler C, tinggal dipelajari kembali melalui videonya. Nah, pentingnya kita mempelajari yang namanya relevan cost atau biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena relevan cost itu nama lainnya juga sama dengan biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda tapi dari berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang apakah keputusannya itu membeli atau membuat sendiri produk itu, ataukah keputusannya menerima atau menolak pesanan khusus, ataukah keputusannya mengganti peralatan dengan yang baru. Banyak sekali keputusan-keputusan yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajemen. Nah, di sini yang harus kita pahami ya. Intinya di sini bagaimana seorang manajemen itu atau manajer itu mengambil suatu keputusan apakah itu membuat atau memproduksi produk itu, ataukah menerima atau menolak pesanan itu sendiri, ataukah mengganti peralatan yang baru. Nah, tidak terlepas apakah keputusannya itu tepat atau menguntungkan. Kalau memang tepat keputusannya, apakah lebih baik menerima atau menolak pesanan itu lebih menguntungkan menerima atau menolak? Ya, itu mana yang lebih menguntungkan, apakah menerima atau menolak? Ya, kalau memang menerima lebih menguntungkan, ya udah berarti keputusannya yang menerima pesanan khusus tersebut. Untuk kalau memang menolak yang lebih menguntungkan, ya berarti kan menolak pesanan khusus tersebut. Jadi itulah salah satu keputusan atau alternatif yang harus dipertimbangkan oleh manajemen. Bisa dipahami ya? Intinya seperti itu. Nah, di dalam penerapan relevan cost atau biaya relevan yang sudah saya jelaskan di atas, di sini adalah menerima atau menolak penjualan khusus atau pesanan khusus. Nah, artinya ini salah satu alternatif dalam pengambilan suatu keputusan oleh manajemen. Nah, kalau dia menolak, ini kan dua alternatif nih, apakah menerima atau menolak. Nah, kalau memang pesanan khususnya ini menolak lebih menguntungkan, ya udah berarti kan putusannya menolak. Kalau memang menerima ya menerima. Kemudian yang kedua adalah pengurangan atau penambahan jenis produk atau bagian, berbagian ini atau departemen. Nah, di sini kita akan mengkaitkan dengan yang namanya biaya tak terhindarkan. Biaya tak terhindarkan ini adalah merupakan biaya bersama. Oke, biaya bersama itu kalau di dalam akuntansi biaya itu merupakan biaya bahan bakunya sama, kemudian tapi menghasilkan beberapa produk. Misalkan nih perusahaan minyak mentah. Nah, perusahaan minyak mentah itu kan bisa menghasilkan beberapa produk, baik itu produk oli, kemudian bensin, dan sebagainya. Nah, jadi nggak hanya satu produk. Itulah yang dinamakan dengan biaya bersama bagi beberapa jenis produk atau departemen. Nah, sehingga peniadaan salah satu jenis produk itu tidak akan mempengaruhi biaya tersebut.
Nah, ini yang dimaksud dengan biaya bersama. Nah, intinya biaya yang tak terhindarkan ini adalah salah satu elemen biaya yang tidak jadi dikeluarkan karena dipilihnya salah satu alternatif tersebut. Nah, contoh dari biaya tak terhindarkan ini adalah biaya bersama tadi. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian membuat sendiri atau membeli produk itu dari luar. Nah, di sini manajemen juga mempertimbangkan apakah produk dia membuat produk itu sendiri ataukah memproduk atau membeli produk itu dari luar. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Kemudian menyewa atau menjual atau memakai fasilitas perusahaan. Ini juga di dalam pengambilan keputusan akan berkaitan dengan menjual fasilitas yang tidak dipergunakan lagi dalam operasi perusahaan. Misalkan perusahaan memiliki gedung. Nah, gedung yang tidak digunakan lebih baik disewakan ataukah dijual. Nah, kalau memang disewakan berarti kan dia akan tetap memiliki gedung itu. Tapi kalau dijual berarti kan dia tidak memiliki gedung itu dan hanya sekali dalam masa transaksinya. Tapi kalau disewa, nah itu setiap tahun akan menghasilkan pendapatan mana yang lebih menguntungkan. Kemudian menjual atau memproses kembali atau lebih lanjut hasil produksinya. Nah, ini apakah manajemen itu dituntut atau mempertimbangkan menjual atau memproses produk itu lebih lanjut. Nah, kalau menjualnya lebih menguntungkan daripada memproses atau membuat, ya, membuat. Nah, berarti kan mana yang lebih menguntungkan? Kalau menjual ya silahkan menjual, kalau memang proses membuat ya silahkan buat produk itu. Nah, kemudian di sini adalah salah satu contoh dari biaya relevan. Nah, aplikasinya yang pertama adalah membuat atau membeli sendiri. Nah, di sini PT Indofood bermaksud akan menambah produk lininya berupa mie instan, gelas. Untuk kemasan gelas mie instan ini, PT Indofood tersebut mempertimbangkan apakah gelas kemasan dibuat sendiri ataukah dibeli dari perusahaan lain. Nah, di sini data-datanya ya, data-datanya bahwa untuk alternatif di sini ada dua, membuat dan membeli. Ternyata untuk sewa mesin dan peralatan dengan harga 13 juta untuk membuatnya. Nah, membelinya belum. Nah, sehingga biaya diferensialnya ini adalah 13 juta. Kemudian bahan baku langsungnya 6 juta untuk yang membuat, di sini nggak ada. Kemudian di sini totalnya 6 juta. Tenaga kerja, overhead pabrik, semuanya ada di sini. Kenapa? Kenapa kok membeli nggak ada? Karena dalam membuat itu masih diproses gitu loh. Kalau nggak ada mesin, gimana dong memprosesnya? Kalau nggak ada bahan baku, pakai apa dong? Nah, kalau nggak ada overhead, ya gimana? Nggak ada tenaga kerja pun siapa yang membuat? Nah, itu makanya di sini ada nilai-nilainya tersendiri untuk alternatif dalam membuat. Nah, untuk biaya pembelian, nah karena dia hanya membuat, maka kolom pembelian ini sebesar 42 juta. Nah, sehingga tenaga kerja paruh waktunya di sini adalah 7 juta. Kalian tinggal totalkan saja di sini. Nah, ini ditotalin. Kemudian untuk membelinya tinggal dikurangin sehingga hasilnya nih ada yang 5 juta biaya diferensialnya, kemudian membelinya 49 juta untuk totalnya, kemudian yang 54 juta untuk total dalam membuat. Ini selisihnya nih, selisihnya 5 juta. Jadi kalau di dalam analisa di atas, membeli gelas kemasan hanya mengeluarkan biaya 5 juta saja. Lebih murah daripada membuat sendiri. Nah, berarti kan keputusannya lebih baik membeli daripada membuat. Nah, mana yang lebih menguntungkan dan tidak merugikan? Itu yang harus diambil keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, meneruskan atau menghentikan produk tersebut. Nah, jadi ini salah satu dua pengambilan keputusan. Apakah
produk itu diteruskan ataukah dihentikan. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, di sini adalah memproduksi mie instan gelas. Nah, pada PT tersebut mengkhawatirkan adanya kelangsungan hidup lini produk dari waktu ke waktu karena penjualannya merosot sampai mengalami kerugian. PT tersebut akhirnya mempertimbangkan untuk menghentikan produk mie instan gelas. Berarti kan tidak untung dia ini ketika manajemen itu mempertimbangkan untuk menghentikan produk mie gelasnya. Nah, kemudian untuk memutuskan apakah meneruskan ataukah menghentikan. Nah, ini kan masih dipertimbangkan. Kalau masih dipertimbangkan kan belum tentu benar, belum tentu sesuai, ya kan? Makanya manajemen itu memutuskan apakah diteruskan ataukah dihentikan produk mie instan gelas itu. Seandainya kalau diteruskan, siapa tahu dia tidak mengalami kerugian, gitu loh. Itu hanya sebagai hipotesis saja, sebagai hipotesis oleh seorang manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Nah, di sini adalah proyeksi penjualannya. Untuk yang mie instan gelasnya ini adalah penjualannya 500 juta. Nah, kemudian mie instan bungkus ya 500 juta, mie instan gelasnya 60 juta. Nah, kemudian dikurangi dari biaya variabel. Nah, dikurangi dari biaya variabelnya ini untuk yang mie instan bungkusnya ini adalah 290 juta biaya variabelnya. Kalau kita kurangi jadi kontribusi margin atau laba kontribusi. Nah, laba kontribusi ini diperoleh dari penjualan dikurangi biaya variabelnya. Itu rumus dari laba kontribusinya. Begitu juga dengan mie instan gelas. Nah, sama dikurangin saja. Totalnya juga, ini kita totalkan aja 500 ditambah 60 juta. Ya, jadi 560 juta. Kemudian untuk yang variabelnya ditotalkan, kemudian tinggal dikurangin saja sehingga hasilnya 221 juta. Tapi kalau ditambahkan dari yang 210 juta dengan 11 juta tetap hasilnya sama 221 juta. Untuk yang fixed cost-nya atau biaya tetapnya termasuk gaji, iklan, penyusutan, ini adalah sudah ada di dalam soalnya, biaya tetap dirincikan sendiri. Kemudian kita tinggal totalkan aja di sini, totalin. Kemudian caranya juga sama dengan yang di atas. Jadi segmen marginnya ini adalah 105 juta, kemudian di sini 38 juta, kemudian di sini 67 juta. Nah, untuk yang 38 juta itu diperoleh dari 11 juta, nih 11 juta ditambah dengan 27 juta. Nah, penyusutan dengan laba kontribusi dengan penyusutannya ditambah sehingga hasilnya 38 juta. Kalau yang ini kan tetap dia untuk yang mie instan bungkus. Kita kan melihat dari mie instan gelasnya. Kenapa? Apakah memang benar-benar dihentikan ataukah diteruskan? Jadi difokuskan untuk mie instan gelasnya. Nah, kemudian hasilnya kan 38 juta dari hasil 11 juta ditambah dengan 27 juta. Nah, itu kemudian di sini juga 67 juta. Nah, itu juga sama 67 juta ya. Nah, kemudian totalnya di sini kalau kita kurangin juga hasilnya tetap sama. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap umum. Biaya tetap umumnya ini sudah ada di dalam soal. Ini udah ada dalam soal. Kemudian laba atau rugi usahanya. Nah, kita tinggal mengurangi saja. Dari manakah kita kurangi? Apakah dari penjualan ataukah laba kontribusinya? Nah, itu kalian harus pahami di situ. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya
Meneruskan atau menghentikan. Nah, meneruskan atau menghentikan, di sini kita bisa melihat, nah kalau dia meneruskan, menguntungkan, berarti ya diteruskan dalam memproduksi mie instan gelas. Nah, ini khusus untuk mie instan gelasnya. Di sini kan 60 juta penjualannya sudah ada di dalam soalnya nih. Nah, 49 juta juga nih totalnya udah ada. Kemudian kalau kita selisihkan jadi kan 11 juta. Nah, kemudian untuk yang menghentikan, nah di sini kan menghentikannya nggak ada nih. Nah, nggak ada menghentikannya. Cuman kita memfokuskan pada meneruskan. Nah, kemudian di sini kan hasilnya 17 juta. Nah, kemudian untuk yang totalnya juga 17 juta. Nah, kita bisa menghitung total keuntungannya. Iklannya tadi kan 5 juta tuh. Iklannya tadi 5 juta, kemudian kalau kita kurangin jadi 11 juta. Nah, 11 juta, jadi untuk yang di atas, menganalisa kembali untuk dalam mempengaruhi keputusan sebelum ditetapkan. Ini kan 11 juta, apakah sama dengan yang labanya? Labanya sama enggak? Nah, kalau memang lebih kecil hasilnya, ya berarti kan rugi tuh. Berarti kan artinya ini lebih baik diteruskan gitu loh. Nah, itu yang menjadi keputusan bagi manajemen. Nah, kemudian yang ketiga adalah keputusan menolak atau menerima pesanan khusus atau special order. Nah, di sini contohnya pada PT X menyelenggarakan kursus komputer dan sudah berjalan normal beberapa tahun ini. Selama ini kursus hanya dibuka pada sore hingga malam hari atau di luar jam kerja, yaitu jam 16 sampai dengan setengah 7 malam dan setengah 7 sampai jam 9 malam. Harga per paket kursus di sini adalah Rp200.000 untuk setiap siswa. 2 hari yang lalu, manajer pemasaran pada PT tersebut dikunjungi oleh Kepala Bagian Pengembangan SDM PT ABC. Beliau melakukan negosiasi harga untuk pembukaan kelas khusus belajar komputer untuk 20 orang staf baru PT ABC. Harga khusus per paket yang dinegosiasi adalah Rp150.000 per siswa. Jadi totalnya 3 juta. 3 juta ini diperoleh dari 20 jumlah siswanya dikali per siswa itu yang ditawarkan Rp150.000. Nah, di sini untuk yang biaya variabelnya sudah ada di dalam soal. Honor ngajar per kelasnya kan 900, listrik, air per paket per kelasnya 60 sampai dengan modul praktiknya 400.000. 400.000 ini dibebani dari 20 siswa per kelas. Jadi total biaya variabelnya 1.360.000. Jadi kalau memang nggak ada totalnya ya ditotalkan aja sendiri. Nah, caranya seperti itu. Yang termasuk dalam biaya variabel itu apa saja? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya jam kerja bagi staf. Nah, di sini komisi untuk staf 200, lain-lainnya 100 jadi 300. Jadi untuk yang biaya tetapnya per bulan, biaya tetapnya untuk gaji sampai biaya lain-lain itu totalnya secara keseluruhan biaya tetapnya 6.375.000. Barulah kita bisa membuat yang namanya aplikasi biaya relevan dalam pengambilan suatu keputusan apakah menerima atau menolak pesanan tersebut. Nah, jadi di sini pendapatannya itu bukan 2 juta ya, tapi 3 juta karena 3 juta ini kan dari sini nih soalnya. Nah, karena 20 siswa yang ditawarkan itu Rp150.000. Nah, ini yang ditawarkan ini adalah apakah diterima ataukah ditolaknya penawaran tersebut. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Honor mengajar udah ada di dalam soal, listrik dan sebagainya sudah ada. Ini adalah biaya variabel secara keseluruhannya.
3 juta, ini bukan 2 juta ya, ini 3 juta, tinggal kita kurangi dari biaya variabel sehingga akan menghasilkan yang namanya laba kontribusi. Laba kontribusi sebesar Rp1.340.000 sehingga biaya diferensial yang diterima di sini juga sama. Nah, jadi berdasarkan analisis biaya relevan tersebut, maka akan meningkatkan laba sebesar Rp1.340.000. Nah, sehingga kalau sudah meningkatkan laba atau menguntungkan, maka lebih baik diterima pesanan khusus tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oh iya. Ini gampang sih sebenarnya. Ibu, saya mau nanya. Nah, Itu nggak dikurangi sama fixed cost-nya, Bu? yang mana? Yang alternatif menerima sama menolak. Dihitungnya cuma sampai kontribusi margin doang. Iya, untuk yang laba kontribusi itu diperoleh dari pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Jadi biaya tetap nggak usah. Oh, biaya tetapnya nggak usah dihitung, Bu. Kan ini kan rumus dari laba kontribusi. Oh, iya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Nah, di sini model dalam pengambilan keputusan taktis. Ini adalah langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan taktisnya. Ini banyak sekali langkahnya. Yang pertama adalah mengenali atau mendefinisikan masalah yang spesifik. Ini kan udah ada di dalam pertanyaan diskusi, jadi nggak perlu dijelaskan kembali untuk hasil dari pertanyaan diskusi kemarin. Nah, kemudian yang ketiga ini langkah ketiga menentukan alternatif. Nah, alternatifnya di sini kalian harus pahami juga di sini ya. Nah, identifikasi untuk biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif apakah layak atau tidak. Misalkan nih untuk bahan baku langsungnya, tenaga kerja, nah kemudian overhead variabelnya sehingga total biaya produksinya secara variabel itu 345.000 ya dolar. Nah, gudang yang sesuai telah ditemukan biaya sewanya 135.000 dolar per tahun. Nah, di sini alternatif kedua. Alternatif kedua ini adalah membeli batang dan alat pengukur suhu secara eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Jadi pemasok luar telah menawarkan untuk memasuk produk dengan jumlah yang cukup sebesar 460.000 dolar. Nah, ini yang alternatif yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, apakah yang diambil ini adalah alternatif pertama ataukah alternatif yang kedua, mana yang lebih menguntungkan. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya di sini juga sama. Nah, di sini memproduksi biaya dan membeli. Nah, apakah dia memproduksi atau membeli produk itu sendiri. Nah, di sini ada dua alternatif. Nah, untuk yang pertama di sini adalah 480. Yang kedua 460. Kalau lebih menguntungkan memproduksi ya memproduksi. Ini udah jelas sebenarnya. Jadi nggak perlu dijelaskan kembali. Jadi selisihnya kan 20.000. 20.000 itu dari 480, 480.000 dikurangi dengan 460.000. Jadi lebih besar yang mana? Apakah alternatif yang pertama dengan yang kedua? Kemudian langkah ketiga juga ini nilai faktor kualitatifnya. Ini nggak perlu dijelaskan. Langkah keenam. Nah di sini keputusan membeli atau membuat. Nah, berarti manajer sering dihadapkan pada keputusan apakah membeli atau membuat komponen yang digunakan dalam proses produksinya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya mungkin kalian bingung ya dalam contoh ini. Walaupun di awal-awal sangat gampang ya, tapi untuk yang setelahnya ini memang agak membingungkan. Nah, saya contohkan di sini bahwa
Swasey Company saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun, Swasey ini akan menggantikan produksi untuk jenis lain dan komponen elektronik tersebut tidak digunakan. Namun, untuk tahun yang akan datang, Swasey harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Jadi di sini, untuk yang pemasok potensial komponen tersebut akan membuat komponen dengan harga $4,75 per unitnya. Tawaran tersebut ini sangat menarik. Nah, biaya manufaktur penuhnya untuk yang biaya penuhnya ya per unitnya 8,20 ini masih ada di dalam soalnya. Apakah Swasey akan membeli atau memproduksi komponen tersebut? Nah, di sini untuk menentukan biaya penuh itu adalah biaya tetap, nah ditambah dengan biaya variabel. Nah, di sini keterangannya sewa peralatan sampai dengan overhead tetap umum. Ini total biaya penuhnya $82, kemudian per unitnya $8,20. Kenapa? Karena kita kan kalikan dengan 10.000. Nah, 10.000, nah, atau kita bagikan dengan 10.000, jadi 1,20, 0,20, 1,00, 2,00, dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang nggak ada biaya per unitnya di dalam soal, kalian tentukan sendiri dengan cara membagi yang tadi ini, komponen yang produksinya. Tambahan informasi di sini adalah bahan baku yang dibeli cukup untuk membuat 5.000 komponen. Beban overhead pabriknya untuk yang variabel 0,40, kemudian untuk yang umum $1 juta. Nah, kemudian untuk fasilitas pabrik komponen seluas 6.000 dari 200.000 kaki persegi. Nah, maka $30.000 dari biaya overhead umumnya dialokasikan untuk komponen elektronik, yaitu 0,03 atau 3% dikali dengan 1 juta. Nah, ini harus ada informasi tambahan dalam soalnya. Tenaga kerja paruh waktunya $8.500. Nah, kita membuat tabel biaya relevan dengan alternatif membuat atau membeli komponen itu sendiri. Ini di sini ada perbedaan biayanya. Yang pertama adalah sewa peralatan. Sewa peralatan itu sudah ada di dalam soal, kemudian untuk yang bahan bakunya juga udah ada, tinggal dipindahkan aja. Biaya pembeliannya juga 47,50 ya. Kemudian yang tenaga kerja paruh waktunya 8,50. Nah, tinggal dipindahin aja sih dari soal yang di atas. Nah, caranya sama dengan yang sebelum saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini kalikan aja dengan 10.000 sehingga hasilnya 47.500. Kalau ini kan nggak perlu dikalikan nih, yang untuk yang membuat. Nah, yang membeli aja tuh dikalikan 10.000. Nah, jadinya kan 8.500, 47.500. Nah, kemudian kalau kita totalkan, nah, sini kan 11.000 nih selisihnya nih, $11.000. Nah, kalau kita totalkan di sini kan 56. Nah, kemudian di sini 45.000 kalau kita totalkan. Nah, kemudian kalau membuat sendiri komponen ini apakah lebih murah daripada membeli? Nah, mana yang lebih murah? Apakah dengan membuatnya ini lebih mahal daripada membeli? Hasilnya 11.000. Nah, mana yang lebih tidak yang menguntungkan, mana yang lebih menguntungkan, itulah yang diambil oleh manajemen dalam pengambilan keputusan taktisnya. Apakah membuat ataukah membeli? Caranya seperti ini ya, tinggal kalian aplikasikan nanti dalam bentuk soal yang berbeda. Kemudian keputusan meneruskan atau menghentikan produk itu sendiri ini dengan soal yang berbeda, dengan keputusan yang berbeda juga. Nah, di sini penjualannya sudah ada di dalam soal, ya dikurangi biaya variabelnya sehingga akan menimbulkan kontribusi marginnya atau laba kontribusi
dikurangi dengan biaya tetap langsungnya. Nah, kalau memang kalian kurangi dengan biaya tetap maka akan menghasilkan laba kontribusi, itu salah ya. Ya, jadi yang menghasilkan laba kontribusi itu memang dari penjualan atau pendapatan dikurangi dengan biaya variabelnya. Nah, untuk yang biaya tetapnya di sini terdiri dari biaya iklan, gaji, penyusutan, sehingga total untuk biaya tetapnya ini adalah 190,55 dan 245. Ini masih di dalam soalnya. Nah, kemudian kita menghitung apakah bisa meneruskan atau menghentikan produk itu. Perhitungannya ini ada informasi tambahannya ya. Ya, tinggal dibaca saja. Di sini ada informasi tambahannya untuk yang lanjutan soal ini. Kemudian untuk yang pertama perhitungannya adalah yaitu mengurangi total penjualannya sebesar 264.000 dolar. Nah, 264.000 dolar itu kita perhitungkan mulai dari balok, bata, dan genteng karena ada 3 produk ya. Ini persentasenya ini adalah 10%, ini 8%. Nah, kalau 8% kan bukan 0,80 tapi 0,08. Ini salah ya. Ini salah, yang 80.000 ini salah, tinggal diperbaiki. Nah, kalau yang di atas untuk balok 0,10 berarti kan artinya 10% dikali 500.000. 500.000 itu udah ada di dalam soalnya, maka hasilnya 50.000 dolar. Sedangkan bata ini karena dia dibebankan 8%, bukan ini ya 80%, bukan 8%, berarti kan artinya 0,08. Dikalikan 800.000 kan hasilnya 64.000 dolar, bukan 80.000 dolar, bukan ya, ini salah. Tolong kalian tipu aja di sini. Kemudian gentengnya, karena gentengnya tidak ada yang dibebankan persentasenya, maka tetap nilainya 150.000. Kalau kita tambahkan 50.000 ditambah hasil dari ini 64.000 ditambah dengan 150.000, maka hasilnya 264.000. Nah, kemudian akan berkurang biaya variabelnya, akan berkurang di sini untuk balok 0,10 dikali 250 udah ada di dalam soalnya nih, 250 di sini. Nah, labanya ya. Nah, labanya kemudian untuk yang selanjutnya hasilnya 25.000 dolar. Batanya juga sama. Nah, 0,08 karena 8% dikali 480. 480 kita tinggal lihat di sini aja nih, 840. Bukan laba kontribusi tapi biaya variabelnya, maaf tadi ya. Nah, jadi 480 ambil dari biaya variabelnya saja. Nah, karena kita membebankan biaya variabel. Nah, itu tinggal dikalikan aja biaya variabelnya. Maka hasilnya masing-masing ini adalah ada yang 25.000, ada yang 38,400 dolar. Nah, gentengnya 140. Gentengnya 140 ini untuk biaya variabel. Nah, tinggal dipindahkan sehingga totalnya adalah 203.400 dolar. Nah, kemudian kita margin laba kontribusinya akan berkurang sebesar 60.600 dolar diperoleh dari pengurangan yang di atas. Ya, untuk pengurangan yang di atas tadi dikurangi dengan biaya variabelnya, totalnya ini 203.400 dolar, maka hasilnya 60.600 dolar. 60.600 dolar. Nah, kemudian karena penghapusan genteng hanya menghemat 45.000 pada biaya penyediaan dan iklan 45.000, ini kan kerugiannya sebesar 15.600. Nah, 45.000-nya itu diperoleh dari mana 45.000-nya? Ada yang tahu nggak? Afifah? Ada yang tahu nggak? Ini yang ada di dalam soal ya. Nah,
menghemat biaya ini di dalam soal, menghemat biaya 45.000, maka akan mengalami pengaruh bersih adalah kerugiannya. Nah, tinggal dikurangin aja yang dihemat biayanya 45.000, selisih dari pengurangan laba kontribusinya 60.600, maka kan hasilnya minus nih 15.600. Seharusnya yang dihemat biayanya itu lebih besar daripada hasil dari pengurangan laba kontribusinya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita bisa melihat apakah meneruskan ataukah menghentikan. Nah, untuk yang penjualan 1.450, di sini untuk yang menghentikan 1.186. Nah, sehingga totalnya sama dengan yang total tadi 264. Nah, di sini untuk 1.450 itu diperoleh dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak nih? Rp1.450. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Itu totalnya ya, totalnya. Jadi totalnya yang udah ada di dalam soal. Nah, jadi kalau kita ingin membedakan dengan yang 1.186 ini, ya tinggal dikurangin aja dari hasil yang udah didapatkan di atas tadi, yaitu 264.000. Ini tinggal dibagi aja sih. Tinggal dibagi aja dengan 10.000 atau 1.000 ya. 1.000 udah ada di dalam soalnya tuh. 10.000 apa 1.000? Lupa Ibu. Nah, berapa? 1.000 ya, 1.000 ya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi tinggal dikurangin aja. 1.450 dikurangi 264, ya hasilnya sekian untuk menghentikan. Untuk yang 203,4 ini tinggal dibagi aja ini. Nah, ini totalnya ini tadi yang di atas itu. Ini dia. Ya, yang biaya variabel sama yang biaya tetap. Nah, tinggal dipindahkan aja sih sebenarnya, gampang. Nah, ini tinggal dikurangin, jadinya kan 666 itu yang dihentikan. Kemudian untuk margin kontribusinya tinggal dikurangin saja, kurangin. Nah, kemudian dikurangi iklan, biaya tetapnya berapa yang ada di dalam soal, jadi totalnya 438. Kemudian untuk yang menghentikan 422. Berarti kan artinya lebih besar mana totalnya? Apakah meneruskan atau menghentikan? Ternyata kan yang lebih besar meneruskan nih. Maka perusahaan tersebut sebaiknya meneruskan dalam memproduksi genteng. Bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Oke. Gampang ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini salah satu contoh yang gampang juga sih untuk yang biaya variabel sama biaya tetapnya. Nah, di sini udah ada soalnya nih untuk keterangan total biaya per unitnya, tinggal dikalikan aja. Tuh. Nah, di sini ada tambahan informasinya. Sebenarnya banyak sih soal dari yang biaya relevan. Tinggal kita masukkan saja apakah
manajer itu atau manajemen itu bisa menerima atau menolak produk tersebut. Nah, ini manfaat diferensialnya. Yang pertama, pendapatan, susu, gula, penyedap, tenaga kerja, ya udah tinggal pindahin aja dari sini. Tinggal dipindahkan, ya, dipindahkan, kemudian ditaruh di menerimanya yang bagian mana, menolaknya. Nah, ini belum ada menolaknya. Kemudian totalnya ini adalah 200, sama-sama 200, yang nggak ada yang menolak, ya otomatis di sini diterima semua. Berarti kan keputusannya menerima gitu. Kecuali kalau di sini ada yang nilainya untuk menolak, ya beda lagi ceritanya. Makanya nanti ada model contoh yang lebih kalian pahami juga itu. Banyak ini memang pembahasannya. Nah, kemudian untuk yang menjual atau memproses lebih lanjut. Menjual atau memproses lebih lanjut ini pada produk gabungan. Produk gabungan itu sama dengan produk bersama, di mana produk gabungan ini merupakan beberapa yang diproduksi produknya bisa lebih dari satu, tapi dengan bahan baku yang sama. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, ada contohnya bahwa untuk biaya prosesnya $300 per ton dengan menghasilkan 1 ton apel. Nah, untuk yang disortir apelnya ini jenisnya A, B, dan C. Masing-masing jenis ini mempunyai nilai tersendiri. Jenis A sekian, jenis B sekian, jenis C sekian. Nah, harga jualnya di sini untuk yang jenis A udah di dalam soal. Tinggal kalian masukkan ke dalam tabel seperti ini. Apakah lebih baik memproses lanjut ataukah menjual produk itu. Nah, karena di sini dia memproses lebih lanjut, pendapatannya kan 450, biaya pemrosesannya 120, kalau kita kurangin jadi 330. Nah, di sini pendapatannya 150. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Ya memproses lebih lanjut. Dari mana kita tahu? Ya udah dari soal yang ada di dalam sini, tinggal kalian pelajarin aja sih sebenarnya. Tuh, caranya gampang ini. Untuk yang 600 pon, 600 pon ini diperoleh dari mana? 120 dikali 5. Nah, kemudian untuk yang 5 pon itu artinya 0,05. Nah, ini udah ada penyelesaiannya tersendiri gitu. Tinggal kalian masukkan ke dalam tabel aja. Nah, kemudian untuk yang contoh lain di sini yaitu kita melihat dari komposisi produknya, kemudian kapasitas mesinnya, daya serapnya, sampai dengan membeli atau membuat produk sendiri, sampai menolak atau menerima pesanan khusus. Ini sebenarnya contoh yang sangat berbeda dengan yang lain. Yang tadi itu, kalau yang tadi itu kan secara ini agak sedikit contohnya, kalau ini tuh banyak sekali contohnya, mulai dari komposisi produk. Nah, bagaimana kita memahami analisis diferensial dalam biaya relevan dengan adanya komposisi produk. Komposisi produk itu adalah melebihi dari satu produk, misalkan produk A dan produk B. Kita mencari kontribusi marginnya. Nah, kontribusi marginnya udah saya jelaskan tadi bahwa penjualan atau harga jual dikurangi dengan biaya variabelnya. Tinggal kalian kurangin mana yang lebih menguntungkan, apakah produk A ataukah produk B. Ternyata produk A. Nah, kemudian untuk yang kapasitas mesin, nah kapasitas mesin dalam pembuatan produk. Nah, kalau kapasitas mesin dalam pembuatan produk ini kapasitas mesinnya kan 400.000 jam. Produk A membutuhkan 20 jam per unit, produk B membutuhkan 4 jam per unitnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari produk A dan produk B. Produk A misalkan di sini adalah 20 dan produk B 100. Nah, 20 ini 100 ini kan diperoleh dari 400 dibagi 4. Ini 400 dibagi 4, ini 20, ini produk A, ya 20 jam, ya 20.000.
Nah, kemudian kontribusi marginnya yang udah diketahui tadi, ini tinggal dipindahkan aja. Nah, tinggal dipindahkan, kemudian kalikan 20 dikali 2.500, 100.000 dikali 1.000. Masing-masing memiliki total kontribusi marginnya yang berbeda. Mana yang lebih menguntungkan? Ternyata produk B. Nah, jadi labanya lebih tinggi daripada produk A. Kemudian untuk daya serap pasar, artinya daya serap pasar ini adalah untuk produk A yang tak terbatas. Ini kita menghitung untuk yang produk A yang tak terbatas, mulai dari unit yang dapat diproduksi 4.000. Nah, 4.000 ini artinya yang tak terbatas, bisa jadi 2.000, bisa jadi 8.000. Nah, tergantung nanti soalnya. Nah, kemudian untuk yang 4.000, kemudian kontribusi marginnya tetap kalian menggunakan yang di awal, ya tetap menggunakan yang di awal, sehingga hasilnya kalau kita kalikan jadi 10 juta dan 80 juta. Ya, jadi produk B yang lebih diterima karena laba kontribusinya lebih tinggi. Nah, kalau kita totalkan secara keseluruhan 10 juta tambah 80 juta kan hasilnya 90 juta. Ini kenapa komposisi produk A 20.000 unit, tadi kan 2.000 unit. Nah, kenapa harus 2.000 unit? Kalau kita 2.000 unit dikali 2.500. Nah, kalau 2.000 unit dikali 2.500 kan hasilnya 5 juta ya. Kalau 4.000 dikali 2.500 kan hasilnya 10 juta. Berarti kan selisih 5 juta dong, gitu. Karena di sini adalah produk A-nya ini adalah 2.000 unit. Nah, karena di sini dia menggunakan 4.000 unit dikalikan dengan 2.500, maka hasilnya 10 juta. Tapi kalau kita gunakan 2.000 dikali 2.500, maka hasilnya 5 juta. Untuk apa sih maksudnya? Kenapa harus menggunakan 4.000? Karena kita melihat selisih antara yang setelahnya nantinya. Nah, karena yang setelahnya ini adalah 15 juta, karena ini selisihnya 2.000. 4.000 ke 6.000 kan selisihnya 2.000 nih. Nah, kalau kita selisihkan dengan adanya produk A 2.000 unit, maka kan selisihnya 5 juta. Sama artinya yang saya bilang tadi, bahwa 2.000 dikali 2.500, itu kan hasilnya 5 juta, berarti kan selisihnya harus sama dong 5 juta, gitu loh. Nah, ini selisihnya harus sama 5 juta. Nah, dan di sini, nah karena kita menggunakan 4.000, maka kita menggunakan selisih penurunan dari laba kontribusinya 10 juta, semuanya 10 juta, ya, semuanya 10 juta. Nah, di sini sampai 60 juta, kan 10 juta semua turunnya ini. Tapi kalau yang produk A, itu turunnya itu 5 juta semua, 5 juta. Misalkan nih, selisihnya, maaf, bukan turunnya, selisihnya 5 juta, 15 juta, ke 20 juta, selisihnya 5 juta. Kemudian 10.000 dikali 2.500, dari 20 juta ke 25 juta, kan selisihnya 5 juta juga. Dari yang 4.000 10 juta ke 15 juta, itu selisihnya 5 juta, sampai dengan 10.000 unit selisihnya tetap 5 juta. Kenapa? Karena kita selisihnya di sini adalah produk A 2.000 unit. Begitu. Jadi di sini kalau kita totalin juga, totalin di sini kan 90 nih. Nah, 90 akan turun jadi 85 juta. Jadi kan selisihnya tetap 5 juta nih. Turun jadi 80 juta, selisihnya 5 juta. Turun jadi 75 juta, itu selisihnya 5 juta. Jadi masing-masing yang diproduksi jumlah unitnya ini memiliki laba total kontribusi marginnya. Nah, mana yang lebih menguntungkan, apakah produk A ataukah produk B? Tapi jangan sampai salah kaliannya. Kalau selisihnya sekian yang sudah ditentukan oleh produk A, ya udah harus sama dari A sampai Z gitu. Kemudian untuk membeli atau membuat sendiri suatu produk. Nah, di sini kita langsung contohnya saja karena sudah kita tahu ya bagaimana membuat atau membeli suatu produk. Di sini adalah tarif, udah ada di dalam soal, kemudian total biayanya juga.
Udah ada tinggal dikalikan aja 50 dikali dengan 100.000. Kalau memang total biayanya nggak ada, tinggal dikalikan dengan 100.000-nya. Kalau memang ada, ya syukur-syukur untuk menghemat waktu. Jadi totalnya di sini adalah 270, dan kalau kita kalikan dengan 100.000 rupiah, maka hasilnya 27 juta. Kemudian informasi akuntansi untuk keputusan biaya relevannya. Di sini untuk komponen biayanya kita lihat, di sini ada biaya yang terhindar. Nah, biaya yang terhindar itu, yang selain yang tak terhindar kan biaya bersama tuh. Kalau yang biaya terhindar termasuk biaya apa? Ada yang tahu nggak kalau biaya terhindar? Ayo, ada yang tahu? BOP yang BOP tetap itu dapat dihindari juga. Nah, biaya yang terhindar dan yang tak terhindar itu bedanya apa? Kalau yang tak terhindar kan itu adalah termasuk dalam biaya bersama. Tapi kalau yang tak terhindarkan itu apa? Apa yang terhindar? Yang dihindari. Siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak? Biaya langsung dan tidak langsung. Ini harus kalian pahami, ini mana yang biaya langsung dan mana biaya yang tidak langsung. Nah, apakah yang tak terhindarkan itu termasuk biaya langsung ataukah tidak? Gitu loh. Kalau yang biaya terhindarkan atau yang dihindari itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau yang tak terhindarkan itu adalah termasuk biaya apa? Biaya bersama. Nah, itu harus kalian pahami ya. Nah, di sini adalah total dari biaya produksinya 220. Nah, 220 itu diperoleh dari apakah total dari sini. Kemudian harga jika membeli suatu produk. Nah, harga jika membeli suatu produk ini kan udah ada dalam soalnya nih, 250 per unitnya. Nah, selisihnya di sini adalah 30 unit. Nah, kita kurangin aja ini. 250 dikurangi atau 220 dikurangi 250. Jadi kan 30 nih, kalau kita kalikan 100.000 kan jadinya 3 juta. Apakah ini mengalami kerugian? Yes, mengalami kerugian. Karena apa? Karena dia total biaya produksinya itu lebih tinggi, lebih kecil. Nah, sehingga jadi kalau kita mengalami kerugian di sini berarti kan ada biaya overhead yang bersama yang tidak dapat dihindarkan. Nah, yang di sini kan ada biaya overhead yang tak dapat dihindarkan itu sebesar, ada nggak biaya bersama? Nah, di sini 50 tarifnya ini 5 juta. Nah, karena ada biaya itu yang tidak bisa dihindari sehingga mengalami kerugian. Nah, bagaimana jika membuat sendiri apabila diperlukan investasi sebesar 25 juta? Nah, investasi sebesar 25 juta dengan taksiran ekonomi 3 tahun, tingkat pengembalian investasinya 20%. Nah, di sini untuk penghematan biaya, karena dia 3 tahun umur ekonomis, ya 12 juta untuk penghematan biaya tunainya. Ini sudah ada di dalam soal, ya, sudah ada di dalam soalnya. Kemudian diskon faktornya ini adalah 20%. Kita menghitungnya dengan menggunakan tabel bunga. Tabel bunganya itu rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat M. Nah, coba aja kita menghitung 20%. 20% itu 1 dibagi 1 plus 0,20, artinya 1 dibagi 1,2. Hasilnya 0,833.
Nah, kalau kita pingin cepat untuk menghitung yang namanya diskon faktor, ya hasil 0,833 ini tinggal dibagi aja 1,2. 1,2 dapat dari mana? Ini 1 ditambah 0,20. Diskon faktornya. Hasilnya 0,694 dibagi lagi 1,2 hasilnya 0,579. Nah, kalau kita kalikan masing-masing penghematan biayanya, maka hasilnya ada yang 9 juta sekian, 8 juta sekian, 6 juta sekian. Totalkan secara keseluruhan sehingga hasilnya 25.272.000 rupiah. Nah, kalau kita kurangi dengan investasinya yang sudah ditentukan tadi 25 juta, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Nilai yang positifnya kalau negatif kan akan tidak menguntungkan, tapi kalau yang positif itu lebih besar. Nah, lebih besar nilainya atau menguntungkan, lebih baik memproduksi sendiri. Nah, jadi kalau dia minus di sini ya lebih baik ya jangan memproduksi sendiri gitu. Kemudian menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Nah, di sini dengan contoh yang sama tadi ya, dengan contoh yang sama caranya. Nah, kita kalikan aja dengan 100.000 tadi di soal yang di awal. Contoh yang di awal, kalikan semuanya 100.000 sehingga totalnya 7.050. Ini 70.500.000. Nah, di sini ada tambahan informasinya. Nah, tambahan informasinya di sini kita peroleh untuk informasi akuntansi keputusan diferensialnya atau biaya relevannya. Di sini pendapatannya kan 85 juta. 85 juta ini diperoleh dari 18 yang ada di dalam soal. 18-nya ini dikurangi dengan unit yang terjual. Nah, dengan harga 10.000 per unit. Nah, jadi hasilnya 85 juta. Beban diferensialnya itu diperoleh dari 5.000 nih, 5.000 tambahan biaya dengan harga. Nah, maaf dengan jumlah unit yang terjual. Nah, tinggal dikalikan aja harga dengan jumlah unit yang terjual, maka hasilnya 50 juta. Kalau kita kurangi masih positif. Nah, masih positif atau menguntungkan sebesar 35 juta. Maka dari itu lebih baik memproses lebih lanjut dari produk A ketika di produk menjadi A-1 lebih menguntungkan sebesar 35 juta. Nah, kemudian untuk proses lebih lanjut yang A tadi menjadi A-1 diperlukan investasi 100 juta. Apakah tetap menguntungkan dengan jumlah umur ekonomisnya sama dengan yang di awal 3 tahun? Nah, ternyata di sini untuk yang tadi hasilnya 35 juta, ketika kita memasukkan ke dalam diskon faktornya untuk mendapatkan present value laba diferensial, ya tinggal dikalikan aja, tadi kan udah dicari nih. Nah, udah dicari, tinggal dikalikan aja 35 juta yang laba diferensialnya. Kalikan semuanya, maka hasilnya di sini. Hasilnya totalnya ini 73.710. Tapi kalau kita kurangin dengan 100 juta, maka hasilnya minus. Maka memproses lebih lanjut dengan investasi yang sebesar 100 juta itu tidak menguntungkan. Ya, makanya lebih baik dijual. Lebih baik menjual produk itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Ini sudah Ibu jelaskan sama seperti yang di awal tadi ya. Jadi nggak perlu diulang-ulang kembali. Nah, toh juga caranya sama kok. Nah, menerima atau menolak pesanan khusus juga caranya sama. Tinggal kalian cari aja untuk yang pendapatan diferensialnya. Pendapatan diferensialnya kan 30.000 dikali 750. 750 ini ya ini dari yang 700 berapa ya 75% ya. Nah, 750 ya dikalikan dengan 30.000. 30.000-nya ini ada tambahan informasi.
maaf, harga yang per unitnya 750 dikali dengan 30.000, maka hasilnya ini. Terus biaya produksinya, lihat yang variabel aja, yang 400 dengan yang 120. Nah, di sini kan ada yang 12 juta, tinggal dikalikan aja tadi. Nah, dikalikan ada yang 12 juta, kemudian ada yang 3.600.000, sehingga totalnya 15 juta. Kalau kita kurangin dengan 22.500.000 kan hasilnya masih menguntungkan, maka pesanan khusus diterima. Caranya seperti itu. Oke, mungkin hanya ini yang Ibu bisa jelaskan. Ada yang dibingungkan? Banyak ya? Bu, saya masih bingung yang diskon faktor tadi, yang 20%. Oh ya, kalau yang 20% diskon faktor itu kita menggunakan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, jadi 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, tadi kan diskon faktornya 20% ya, di soal 20%. Ya, jadi diskon faktornya 20%. Jadi sesuaikan dengan rumus tadi, 1 dibagi 1 plus 0,20. Coba dihitung. Ya, sama artinya dengan 1 dibagi 1,2. 1,2 itu kan diperoleh dari 1 plus 0,20 kan. Coba dibagi itu hasilnya bersama nggak? Sama nggak hasilnya? Ada yang sama? $0,83, Bu. 0,833 sekian. Nah, ya. Iya, Bu, ya. Ya, terus cara yang kedua biar kalian lebih cepat lagi ya, biar kalian lebih cepat lagi. Dia jadi 0,8 tadi, 833 tadi dibagi lagi dengan 1,2, hasilnya pada tahun kedua. Coba deh. Daripada kalian ngulang-ngulang dari awal, nggak efisiensi. Sama kan? Sama nggak? Sama nggak nilainya? 0,694. Ya, 0,694 sama kan? Nah, jadi 0,694 dibagi dengan 1,2 itu hasil yang ketiga. Jadi kita nggak usah ngerubah kalkulator dari awal lagi gitu loh. Jadi langsung gitu, langsung. Nah, itu kalian pernah lihat tabel bunga nggak? Nah, kalian tahu nggak caranya mencari tabel bunga yang banyak 0,0,0 itu? Tahu nggak caranya? Caranya yang kayak tadi salah satunya. Itulah yang dinamakan rumus faktor bunga. Nah, kalau kalian misalkan cari yang 20% di tabel bunga, ya, dengan menggunakan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N, pasti ada tuh nilainya. Tapi kalau kalian nggak tahu, asal download aja, nggak tahu caranya, ya sama aja. Kita juga sebagai pelajar harus tahu itu. Gimana sih caranya mencari tabel bunga? Ada lagi caranya mencari tabel bunga selain 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Ada lagi tuh caranya. Apa? Cash flow atau aliran kas dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Itu cara yang kedua. Cash flow atau aliran kas dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Akan berbeda kan yang dengan cara yang pertama. Nah,
itu juga ada di dalam tabel faktor bunga. Ada yang present value, future value. Nah, itu yang masa yang akan datang, masa sekarang, nilai yang dinilai sekarang dengan nilai yang akan datang. Nah, itu harus diukur dengan menggunakan faktor bunga. Nah, kemudian ada lagi caranya, yaitu cash flow dikalikan dengan 1 plus I pangkat M. Nah, itu cara yang ketiga. Ya, sudah kalau gitu, kalau memang nggak ada yang bertanya, saya tutup Vicon hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat untuk kalian, baik dalam melakukan Vicon selanjutnya, mengerjakan tugas yang benar-benar membuat kalian ya kerodot banget pikirannya, dan tetap semangat, jangan kasih kendor, apalagi untuk putus asa. Zaman milenial nggak ada yang putus asa ya. Ya, jadi yang putus asa itu adalah kaum rebahan saja. Oke guys, itu aja ya, jangan jadi kaum rebahan. Nanti nilainya direbahin, nanti nilainya nggak keluar-keluar ya. Nah, gitu aja ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.